Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rabi Rahmatullah dengan NIM 41933111048. Saya dari kelas G dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dan dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial tentang buku digital atau e-book interaktif berbasis Microsoft Suite. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mengenal apa itu Microsoft Suite. Nah, jadi Microsoft Suite merupakan sebuah aplikasi dari Microsoft Office yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memformat berbagai ide, cerita, dan presentasi interaktif berbasis web. Nah, dengan menggunakan Suite, kita dapat memasukkan teks, gambar, dokumen, video, bagan, ataupun konten-konten lainnya yang sesuai dengan isi yang akan kita sampaikan di aplikasi Suite tersebut, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, adapun kelebihan dari Microsoft Suite ini bila dibandingkan dengan aplikasi presentasi lainnya adalah yang pertama itu memiliki fitur desain yang sangat baik untuk mempermudah pengguna mengunggah berbagai konten seperti biasa video yang berbasis YouTube, tweet, ataupun isi multimedia lainnya. Kemudian yang kedua dapat memilih konten seperti foto dan video yang disimpan di cloud karena Suite terhubung dengan cloud aplikasi. Kemudian yang ketiga, aplikasi Suite akan memformat ulang slide presentasi di saat presenter membukanya melalui handphone, laptop, ataupun PC. Yang keempat, aplikasi Suite dilengkapi dengan aplikasi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan kolaborasi dengan pengguna lainnya dalam membuat proyek Suite. Nah, jadi untuk itu kita langsung saja ke video tutorial penggunaan Suite dalam membuat buku digital ataupun e-book. Nah, jadi dalam mengembangkan buku digital berbasis Microsoft Suite ini, pertama terlebih dahulu kita buka website Microsoft Suite. Kemudian setelah kita buka nanti akan muncul tampilan awal ataupun halaman awal Microsoft Suite yang dapat kita gunakan nantinya untuk membuat buku digital. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Suite. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat akun ataupun login. Nah, karena sebelumnya saya telah membuat akun di Microsoft Suite, maka kita langsung saja login. Kita klik yang di tombol kanan atas itu, icon atas tambah orang. Kemudian kita login dengan menggunakan alamat email yang telah kita buat sebelumnya. Kita login menggunakan alamat email. Seperti itu. Kita login, kita tunggu prosesnya sejenak, nanti kita akan diarahkan ke lembar kerja dari Microsoft Suite. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ataupun menu awal kita dalam membuat project di Microsoft Suite. Nah, di sini kita bisa menambahkan ataupun menggunakan latar belakang yang tersedia. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah banyak latar belakang yang tersedia. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa menu ya. Yang pertama itu ada Create New, di mana di sini kita dapat menambahkan ataupun membuat sebuah project baru berbasis Microsoft Suite. Kemudian di sini ada Start from a Topic. Nah, jadi di sini kita dapat menambahkan sesuatu itu menjadi lebih penting. Kemudian di sini ada Start from a Document. Di sini kita dapat menambahkan dokumen. Kemudian di sini ada juga icon ataupun menu tutorial, di mana kita bisa melihat tutorial penggunaan Microsoft Suite. Kemudian di sini ada juga titik 3, di mana di sini kita bisa logout dari akun yang telah kita buat atau kita bisa meminta bantuan. Dan kemudian seperti di bawahnya ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa di sini terdapat beberapa background ataupun latar belakang yang dapat kita gunakan untuk membuat project kita. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah project baru dengan cara kita mengklik icon Create New. Kita klik, maka nanti kita akan diarahkan ke lembar kerja, yaitu storyline yang kita sebut sebagai alur cerita.
dimana alur cerita ini digunakan untuk sebagai tempat kita untuk mengetik, menyisipkan, mengedit, ataupun memformat konten kisah yang akan kita buat. Dalam hal ini kita akan membuat buku digital, dimana konten yang kita susun ini disusun secara berurutan dengan kita dapat menambahkan kartu yang mana masing-masing tipe konten yang kita inginkan itu seperti teks, gambar, video, ataupun dokumen. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah menu detail, dimana pada menu ini kita dapat menambahkan background. Di sini di icon add a background. Kemudian di sini juga kita dapat menambahkan judul dari proyek yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan penekanan atau kita sebut sebagai emphasize. Kemudian kita juga di sini bisa mengatur untuk aksennya ya. Kemudian di sini kita bisa membuat link yang dapat kita gunakan sebagai pendukung. Nah, kemudian dalam hal ini kemudian di sini juga ada fitur play, yang dimana kita dapat memutar hasil dari proyek yang telah kita buat. Kemudian di sini ada share, kita dapat meng-share-nya. Kemudian di sini ada icon open shares, dimana kita dapat mencari sesuatu di proyek yang akan kita buat. Di sini ada menu ataupun icon undo. Kemudian di sini juga ada redo. Kemudian di sini ada insert, dimana kita dapat menambahkan sesuatu ataupun gambar di menu tersebut. Kemudian di sini ada icon titik 3, di mana di sini kita dapat membuat project baru. Kemudian di sini kita dapat menduplikasikannya, kemudian kita dapat memprintnya, kita dapat juga mengekspornya dan sebagainya. Kemudian di sisi desain kita dapat memilih berbagai style seperti ini. Misalkan kita ingin memilih vertikal, horizontal, ataupun slide. Dalam hal ini kita pilih saja yang horizontal. Kemudian di storyline kita akan mencoba untuk menambahkan ataupun sebuah background baru ya, dengan cara kita klik icon background. Kemudian di sini tinggal kita pilih sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin memilih backgroundnya yang teknologi, yang berbasis teknologi. Nanti kita akan diarahkan ke berbagai pilihan yang dapat kita gunakan untuk teknologi ini. Nah, seperti ini. Misalkan kita pilih saja salah satunya, kita pilih yang paling ke atas saja. Kita tambah edge, tinggal kita tambah edge. Nah, nanti sudah terlihat seperti itu. Kemudian misalkan judulnya kita buat adalah buku digital, atau e-book berbasis, atau e-book berbasis Microsoft Suite. Nah, kemudian kita dapat membuat tulisan judul ini menjadi tebal. Misalkan kita tinggal klik emphasize, kemudian di sini kita buat dia menjadi menjadi tulisannya miring, maka kita tinggal klik action. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampakkan gambar, audio, video, dan sebagainya. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita klik icon tambah seperti yang ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih bagian image. Kemudian di sini ada kita bisa menambahkan gambar. Kemudian kita bisa menambahkan video, audio, dan kita juga bisa menguploadnya dengan menggunakan file yang ada di komputer kita. Dalam hal ini misalkan kita pilih yang bagian sugesti, kita pilih heading 1, maka nanti kita akan munculkan seperti ini. Di sini misalkan kita buat adalah kita akan membuat tentang barisan dan deret aritmatika, barisan dan
deret aritmatika seperti itu. Kemudian backgroundnya bisa juga kita tambahkan kembali, misalkan kita buat di sini background yang seperti ini, kita klik add saja seperti itu. Kemudian di sini misalkan kita ingin menambahkan gambar, kita klik kembali, tambahkan add, kemudian kita klik icon image. Kita tambahkan gambar sesuai dengan keinginan kita, misalkan di sini. Nah, di sini kita untuk menambahkan image, kita misalkan kita ingin memilih sesuatu di image tersebut. Kita klik image. Nah, selanjutnya kita tambahkan kembali image-nya sesuai keinginan kita, misalkan seperti itu. Di sini misalkan kita pilih buku digital, kita tambahkan image-nya semua yang berkaitan dengan buku digital, misalkan seperti itu. Yang berkaitan dengan buku digital, misalkan jadi seperti ini, tinggal kita klik saja, pilih. Kemudian di sini atau kita juga dapat menambahkan image tersebut. Di sini misalkan di sini kita dapat menambahkan image tersebut, misalkan kita ingin menambahkannya dari komputer kita tinggal mengklik my device. Kemudian kita tinggal pilih salah satu device yang kita inginkan, misalkan kita memilih yang ini. Nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, seperti itu adalah artinya kita telah memilihnya. Nah, kemudian pengaturan lainnya, misalkan kita membuat ini adalah materi ya, kita membuat materi barisan yang pertama seperti ini, kita copy saja, kita pindahkan materinya ke di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita dapat mengatur ya, misalkan ini kita buat satu, kemudian kita buat tebal sudah, dan di sini kemudian kita juga dapat menambahkan link ya di sini. Misalkan kita menambahkan link seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan video. Langkahnya sama, kita klik add, tambah, kemudian kita pilih image, kemudian kita pilih video. Nah, maka kita akan diarahkan ke, kemudian kita pilih bagian itulah, kita pilih yang bagian my device, kemudian nanti kita akan diarahkan ke device ataupun komputer kita. Maka dari itu kita pilih yang bagian video, misalnya animasi. Ini adalah proses loading, kita akan menambahkan video ke project yang akan kita buat. Nah, sudah terlihat bahwa Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan audio. Nah, untuk menambah audio sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik icon plus ataupun tambah, kemudian kita tambahkan audio. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat menambahkan audio dengan cara kita memilihnya langsung, atau juga kita bisa di sini merekod secara langsung. Misalkan di sini kita record secara langsung. Kita izinkan allow, kemudian nanti di sini kita
hitung mundur. Nah, kemudian di sini kita bisa, maka secara otomatis kita sudah bisa merekod suara kita. Dalam hal ini kita close saja, kita hentikan. Nah, ini adalah rekod suara yang telah kita gunakan. Misalkan kita tambahkan di sini ke add to sway. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul suara yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah tampilan ataupun layout dari project yang kita buat dengan cara mengklik icon design, kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita memilih gaya tampilannya adalah seperti yang ini, kita klik saja, nanti akan muncul tampilannya sudah berubah. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita akan memilih yang dalam bentuk slide saja supaya dia lebih mudah. Setelah kita selesai membuat buku digital di Microsoft Word ini, kita dapat melihat tampilan ataupun hasil dari Microsoft kita dengan cara kita mengklik icon play, kemudian kita play seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari buku digital yang telah kita buat. Kemudian kita arahkan selanjutnya. Nah, ini adalah barisan dan deret aritmatika. Ini adalah tampilannya seperti itu. Ini adalah gambar-gambar ataupun audio. Ini tadi adalah audio yang telah kita tambahkan. Kita putar misalkan. Nah, kemudian di sini kita bisa, maka secara otomatis kita sudah bisa merekod suara kita. Itu adalah audio yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya kita juga dapat men-share hasil video buku digital yang telah kita buat itu dengan cara kita klik icon share. Kemudian bisa kita di sini kita copy link, atau misalkan kita sebar langsung ke media sosial, misalkan Facebook, Twitter, bisa juga LinkedIn ID, kemudian dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat mengatur siapa orang yang kita berikan link itu, dia hanya dapat melihat saja, yaitu kita klik view, atau dia juga dapat mengeditnya. Maka di sini kita pilih dia hanya bisa melihatnya saja. Kita copy, kemudian langsung bisa kita sebar ke orang ataupun ke siswa yang membutuhkan. Nah, sekian video penjelasan dari saya tentang buku digital ataupun e-book berbasis Microsoft Word. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.